Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 pemodelan lingkungan pesisir dan laut A yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Rifka Fatihah Ramadhani dengan NIM 092. Kemudian ada teman saya, Cantika Sasabila dan Vivi Sasabila, kemudian Febiana Vika Ananda, Kansani Rwasita, dan juga Muhammad Nabil Redo. Nah, kali ini kita akan membahas limiting factor of mangrove. Boleh di slide selanjutnya. Nah, mangrove sendiri merupakan ekosistem hutan pesisir yang tumbuh di wilayah tropis dan subtropis, terutama pada daerah pasang surut yang dipengaruhi oleh air laut. Ekosistem ini tersusun atas vegetasi khas yang mampu beradaptasi terhadap kadar garam yang tinggi, kondisi tanah berlumpur, serta perubahan pasang dan surut air laut. Mangrove memiliki sistem perakaran khusus seperti akar tunjang dan akar napas yang membantu tumbuhan bertahan pada substrat lunak dan minim oksigen. Keberadaan mangrove memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir karena mampu melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang laut, dan intrusi air asin. Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai habitat, tempat pemijahan, pembesaran, dan mencari makan bagi berbagai jenis biota laut seperti ikan. Seperti ikan, udang, kepiting, dan moluska. Ekosistem mangrove juga dikenal sebagai penyerap karbon biru atau blue carbon yang efektif sehingga berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Di sisi lain, mangrove mampu menyaring limbah dan sedimen dari daratan sehingga membantu menjaga kualitas perairan pesisir. Next. Nah, kemudian kita akan membahas tentang limiting faktor pada mangrove yang dimana ini adalah faktor pembatas yang dimana faktor tersebut itu mempengaruhi dari pertumbuhan, penyebaran, produktivitas, dan keberlangsungan hidup suatu organisme maupun ekosistem. Nah, yang kita bahas yaitu mangrove. Dalam ekosistem mangrove, faktor pembatas sangat menentukan kemampuan mangrove untuk tumbuh dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan pesisir yang dinamis. Faktor pembatas dapat berasal dari kondisi lingkungan, interaksi antar biota, predasi, maupun aktivitas manusia. Jika salah satu faktor berada di luar batas toleransi mangrove, maka pertumbuhan dan regenerasi dari mangrove itu akan terganggu sehingga menyebabkan penurunan kestabilan ekosistem. Beberapa faktornya yaitu ada faktor lingkungan, faktor biota, faktor predasi, dan faktor manusia. Nah, di mana faktor lingkungan itu mempengaruhi salinitas suhu dan lain-lainnya, terus juga faktor biota seperti spesies-spesies yang ada di sana, kemudian dari sisi predasi itu kayak keberadaan herbivora dan sebagainya, dan untuk aktivitas manusia sendiri seperti penebangan liar, pencemaran limbah, dan reklamasi pantai. Di mana kita perlu memahami tentang limiting faktor ini karena juga dalam upaya konservasi dan pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor limiting factor dari sudut lingkungan, di mana dia akan sangat menentukan dari pertumbuhan, distribusi, dan kelangsungan hidup ekosistem mangrove, di mana ada 4 hal utama yang di-highlight, yaitu salinitas, di mana mangrove ini kan merupakan tumbuhan yang hidup di area dengan salinitas yang dapat dikatakan cukup tinggi, sehingga setiap jenis mangrove ini itu memiliki batasan tersendiri terhadap salinitas yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi terhadap zonasi atau pola persebarannya. Selain itu, salinitas yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan stres osmotik pada mangrove, di mana dia akan menghambat penyerapan air dan mengganggu proses fotosintesisnya. Sebaliknya, untuk mangrove dengan salinitas yang terlalu rendah itu juga dapat membatasi pertumbuhan beberapa spesies yang membutuhkan kondisi yang lebih payau. Mangrove ini memiliki adaptasi khusus yang seperti akar penyaring dan kelenjar garam untuk bertahan dalam kondisi ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pasang surut, di mana pasang surut ini akan berperan dalam menentukan
frekuensi dan lama genangan air di habitat mangrove. Kondisi ini mempengaruhi suplai oksigen ke akar, kemudian ada distribusi nutrien, serta proses pembuangan limbah. Jika suatu area terlalu lama tergenang, akan menyebabkan si akar mangrove ini kekurangan oksigen. Sedangkan jika terlalu jarang terkena air, dia akan mempengaruhi suplai nutrien yang menjadi lebih terbatas. Selain itu, pasang surut ini juga membantu penyebaran propagol atau bibit mangrove ke area yang baru sehingga berperan penting dalam regenerasi alami ekosistem mangrove seperti itu. Kemudian selanjutnya ada suhu, di mana suhu lingkungan ini dapat berpengaruh terhadap laju metabolisme, fotosintesis, dan pertumbuhan mangrove. Umumnya mangrove tumbuh optimal pada suhu tropis yang hangat. Suhu yang terlalu rendah ini juga dapat memperlambat pertumbuhan, bahkan menyebabkan kematian pada beberapa spesies. Sementara itu, suhu yang terlalu tinggi itu dapat meningkatkan laju penguapan dan menyebabkan stres air. Perubahan suhu yang terlalu ekstrim itu juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada sedimentasi, di mana sedimentasi ini berkaitan dengan pengendapan partikel tanah atau lumpur yang dibawa oleh aliran air. Mangrove membutuhkan substrat yang stabil untuk tumbuh, sehingga sedimentasi yang cukup ini justru mendukung pertumbuhan dengan menyediakan nutrien dan tempat untuk akarnya tumbuh. Namun, sedimentasi yang berlebihan ini juga dapat menimbun akar mangrove, salah satunya akar napas atau pneumatofor yang dapat menghambat pertukaran gas. Sebaliknya, kalau sedimentasinya itu terlalu rendah, substratnya ini jadi nggak stabil dan dapat menyebabkan mangrove sulit berkembang atau bahkan dapat mengalami erosi seperti itu. Selanjutnya ada faktor pembatas atau limiting factory dari biota. Jadi untuk faktor pembatas yang dapat saya temukan itu adalah asosiasi Macrozoobenthos dengan ekosistem mangrove. Untuk yang pertama, Macrozoobenthos ini berperan sebagai decomposer pada serasah mangrove. Jadi Macrozoobenthos ini kan tuh contohnya seperti gastropoda, kepiting, bivalvia, dan juga polychaeta. Itu dia memakan serasah mangrove yang biasanya itu berupa daun, ranting, dan juga bahan organik yang jatuh ke substrat. Nah, biasanya organisme ini itu akan membantu menghancurkan serasah menjadi partikel yang lebih kecil sehingga lebih mudah diuraikan oleh bakteri dan mikroorganisme lain. Untuk poin kedua adalah Macrozoobenthos membantu mempercepat daur ulang unsur hara dalam ekosistem mangrove. Jadi, hasil penguraian serasah dari Macrozoobenthos ini akan menghasilkan unsur hara seperti nitrogen dan fosfor yang penting bagi pertumbuhan mangrove. Dengan adanya Macrozoobenthos ini, nutrien akan lebih cepat kembali ke tanah dan dapat dimanfaatkan lagi oleh akar mangrove untuk tumbuh dan mendapatkan nutrisi. Lalu yang ketiga ada, jika jumlah Macrozoobenthos menurun, maka serasah mangrove akan menumpuk dan sulit terurai. Jadi, ketika populasi Macrozoobenthosnya ini sedikit, maka proses penghancuran serasah ini tuh akan menjadi lebih lambat dan biasanya menumpuk, lalu dapat terjadi proses pembusukan. Akibatnya nanti dari substrat mangrove ini karena serasahnya menumpuk, jadi bisa aja si pertumbuhan atau mangrove ini saat mendapatkan nutrisi tidak maksimal. Kemudian selanjutnya ada penumpukan serasah menyebabkan proses pembusukan anaerob dan sedimen menjadi terlalu padat bagi akar mangrove. Jadi kondisi tersebut itu tuh nantinya kan akan akan menghasilkan pembusukan anaerob yang menghasilkan zat-zat beracun. Nah, senyawa ini tuh dapat meracuni organisme bentik seperti Macrozoobenthos ini dan menghambat respirasi akar mangrove apabila jumlahnya terlalu tinggi di dalam substrat. Ketika sedimennya ini terlalu padat dan miskin oksigen, maka sedimen ini tuh akan kurang baik gitu untuk pertumbuhan bagi akar mangrove. Karena kan kalau misalnya pembusukan dan Macrozoobenthos ini jadi dikit, maka Macrozoobenthos ini tuh padahal fungsinya dia itu adalah mengaduk sedimen juga melalui aktivitas bioturbasi
seperti kepiting yang membuat liang pada tanah. Jadi kalau misalnya jumlah makrozoobentos ini menurun, maka sedimennya akan lebih padat dan sirkulasi oksigen dalam tanah akan berkurang. Kemudian terakhir ada makrozoobentos dan mangrove memiliki hubungan timbal balik dalam menjaga stabilitas ekosistem. Jadi mangrove ini kan menyediakan habitat, perlindungan, dan sumber makanan bagi makrozoobentos, sedangkan sebaliknya makrozoobentos ini membantu menjaga kualitas substrat atau siklus nutrien untuk mendukung pertumbuhan mangrove. Jadi kalau kenapa makrozoobentos ini dapat menjadi faktor pembatas untuk mangrove, di satu sisi saat makrozoobentos ini terlalu banyak, itu bisa aja berdampak baik pada mangrove. Namun ketika makrozoobentos ini sedikit, maka balik ke tadi itu serasa mangrove itu akan menumpuk dan sulit terurai. Jadi antara makrozoobentos dan mangrove ini memiliki hubungan yang erat untuk keberlangsungan ekosistem. Tidak hanya itu, keanekaragaman makrozoobentos juga dapat dilihat dari tutupan kerapatan mangrove. Jadi kalau misalnya mangrove-nya ini tutupan kanopinya sangat rapat dan sangat lebat, maka cahaya matahari tidak dapat menembus masuk dan dapat menyebabkan suhu perairan di sekitar mangrove itu akan dingin, dan itu akan membuat makrozoobentos tidak dapat berkembang dengan optimal, lalu keanekaragamannya akan menurun. Mungkin boleh di next slide. Nah, selanjutnya ini ada faktor pembatas dari predasi. Yang pertama itu ada dari hewan herbivora, di mana hewan herbivoranya ini memakan propagul dan daun mangrove. Nah, contoh hewan herbivora ini ada kepiting, serangga, sama siput. Dampaknya ini dapat menurunkan tingkat regenerasi dari mangrove-nya ini, kemudian dapat menghambat pertumbuhan, merusak jaringan tanaman muda, dan mengubah komposisi spesies mangrove. Kemudian ada dampak dari predasi dari organisme penggali, di mana dampaknya ini dapat merusak substrat mangrove, kemudian juga dapat mengganggu perakaran dari mangrove-nya ini. Kemudian selanjutnya ada faktor pembatas dari antropogenik atau dari dampak kegiatan manusia. Yang pertama itu ada konversi lahan menjadi tambak atau pemukiman atau daerah industri. Nah, ini berdampak pada hilangnya habitat mangrove. Kemudian ada kegiatan penyemaran limbah yang dapat mengganggu pertumbuhan dan fisiologis dari mangrove. Lalu selanjutnya ada penebangan liar, di mana dapat berdampak pada penurunan biodiversitas dari mangrove di suatu kawasan. Lalu reklamasi pantai, di mana dapat menyebabkan penurunan luas, pertumbuhan mangrove yang terhambat, kemudian juga dapat mengganggu regenerasi dari mangrove. Baik, selanjutnya itu ada dampak limiting factor pada mangrove. Untuk yang pertama itu penurunan pertumbuhan mangrove, di mana faktor pembatas seperti salinitas atau yang terlalu tinggi, terus kekurangan nutrien atau suhu yang ekstrim itu dapat menghambat proses dari fisiologis mangrove sendiri. Nah, itu berakibat pada pertumbuhan dari mangrove. Kemudian ada terhambatnya regenerasi, di mana kondisi lingkungan yang tidak stabil atau tidak sesuai itu dapat mengganggu proses perkecambahan propagul. Dan juga pertumbuhan anakan dari mangrove. Selanjutnya ada pertumbuhan struktur komunitas mangrove, di mana hanya spesies tertentu yang mampu bertahan, sehingga komposisi jenis mangrove di suatu lokasi itu tidak seimbang. Kemudian berkurangnya keanekaragaman hayati, yang dimana mangrove itu kan merupakan habitat bagi berbagai biota seperti kayak ikan, terus kepiting, dan juga ada burung laut. Itu apabila mangrove-nya terganggu, maka organisme yang bergantung pada uh,
hutan mangrove itu juga akan berkurang sehingga keanekaragaman hayati dari biota-biota ini akan menurun. Kemudian ada degradasi ekosistem pesisir di mana kerusakan mangrove itu dapat menyebabkan hilangnya fungsi ekologi seperti penahanan abrasi, penyerap karbon dan juga pelindung pantai yang nanti akan berdampak ke wilayah pesisirnya itu menjadi rentan terhadap erosi, banjirop dan juga perubahan lingkungan. Nah, kemudian untuk studi kasusnya itu ada di desa Karanggandu di Pantai Cengkrong, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, di mana kawasan ini tuh memiliki kondisi mangrove yang menunjukkan zonasinya tidak stabil. Artinya, pola sebaran jenis mangrove-nya itu tidak sesuai dengan kondisi idealnya. Nah, hal ini tuh terjadi karena adanya limiting factor dari lingkungan maupun dari aktivitas manusia juga. Nah, faktor pembatasnya itu ada faktor lingkungan di mana salinitasnya itu rendah, kurang lebih 4 sampai 6 ppt yang menyebabkan tidak semua jenis mangrove itu dapat tumbuh optimal di situ. Nah, selain itu juga substratnya itu dari seperti tanah liat yang membatasi jenis tertentu untuk berkembang. Kemudian ada pasang surut air laut yang membawa propagol buang atau buah mangrove itu ke zona lain sehingga zonasinya menjadi tidak jelas. Nah, kemudian ada faktor dinamika alam di mana buah mangrove-nya itu terbawa arus saat pasang surut dan tumbuh di zona yang tidak sesuai sehingga terjadi pencampuran spesies antar zona. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada faktor antropogenik di mana di lokasi ini ada eksploitasi mangrove seperti yang digunakan untuk kayu bakar dan juga alih fungsi lahan menjadi tambak. Kemudian ada sebenarnya ada rehabilitasi sejak 2022 tapi tidak memperhatikan dari kesesuaian lokasi tanamnya. Sehingga eh, pertumbuhan dari mangrove-nya itu rendah. Kemudian ada aktivitas ekowisata juga yang dapat mengubah kondisi dari lingkungannya. Lalu ada pengelolaan faktor pembatas mangrove. Itu untuk meminimalkan faktor pembatas diperlukan upaya pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan terhadap ekosistem mangrove dengan cara pengelolaan kualitas air, dengan cara mengurangi pencemaran, mengontrol bahan beracun, dan menjaga pH, DO, serta salinitas agar tetap optimal. Lalu yang kedua ada restorasi dan rehabilitasi dengan cara penanaman spesies lokal seperti Rhizopora macronata dengan teknik dan lokasi yang sesuai, serta ada perbaikan hidrologi dengan cara mengembalikan aliran air dan pola pasang surut alami untuk mencegah kekeringan atau genangan. Lalu ada pengelolaan nutrien dengan cara menjaga keseimbangan unsur hara dan mencegah eutrofikasi. Lalu ada pengendalian aktivitas manusia dengan cara membatasi alih fungsi lahan, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum. Serta ada adaptasi perubahan iklim dengan cara penggunaan jenis mangrove toleran dan pembuatan zona penyangga. Lalu ada kesimpulan, ekosistem mangrove sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pembatas seperti lingkungan, biota, predasi, dan aktivitas manusia. Faktor-faktor tersebut dapat menghambat pertumbuhan, regenerasi, serta menurunkan fungsi ekologis mangrove. Dampak yang ditimbulkan meliputi penurunan keanekaragaman hayati dan meningkatnya kerentanan pesisir. Upaya pengelolaan seperti menjaga kualitas lingkungan, rehabilitasi, dan pengendalian aktivitas manusia sangat diperlukan. Dengan pengelolaan yang tepat, keseimbangan ekosistem mangrove dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Lalu ini ada daftar pustaka dari jurnal yang kita pakai. Sekian, terima kasih. Jadi Jadi
Mungkin sekian hasil dari tugas yang telah dikerjakan oleh kelompok 5 mata kuliah pemodelan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perilaku maupun kesalahan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.